Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan topik 4 demonstrasi kontekstual tentang kemampuan aplikasi. Kita mulai dari konsep kriteria penilaian. Nah, untuk UBD itu memiliki penilaian yang terbuka berupa unjuk kerja, sehingga diperlukan perangkat untuk menilai pemahaman melalui kriteria tertentu. Kriteria merupakan perangkat penilaian untuk menentukan apa yang dilihat dalam unjuk kerja siswa. Kriteria digunakan untuk menentukan tingkat pemahaman siswa. Kriteria dibuat dalam bentuk rubrik penilaian. Terdapat 6 aspek penilaian. Di sini ada kemampuan menjelaskan, interpretasi, kemampuan aplikasi, kemampuan perspektif, kemampuan berempati, dan pengetahuan diri. Nah, untuk kelompok kami itu akan membahas tentang kemampuan aplikasi. Nah, selanjutnya untuk kompetensi dasar yang kita ambil itu KD 3.5, yaitu menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta menjaga kesehatan sistem pencernaan. Dan KD 4.5 yaitu menyajikan hasil penyelidikan tentang pencernaan mekanis dan kimiawi. Untuk bentuk aplikatifnya melalui kegiatan praktikum, kandungan uji bahan makanan, dan kegiatan presentasi hasil praktikum serta diskusi kelompok. Oke, selanjutnya efektif. Kalau menurut KBBI adalah adanya efek, akibat, pengaruh, kesan, manjur ataupun mujarab. Sedangkan menurut Abdurrahman 2003, efektif itu diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya dan sesuai ukuran yang menyatakan beberapa jauh target itu dapat tercapai. Nah, menurut kelompok kami, implementasi dan juga indikatornya yaitu ketika dalam pembelajaran praktikum uji makanan, itu guru dapat menilai apakah kegiatan praktikum itu berjalan efektif atau tidak jika sesuai dengan tujuan pembelajaran praktikum tersebut, yaitu jika uji makanan maka dikatakan efektif jika dalam pembelajaran tersebut itu bisa menguji amilum, glukosa maupun lemak, seperti itu. Nah, sedangkan berikut ini adalah kriteria rubrik dari kelompok kami. Dari efektif, yang pertama adalah peserta didik itu mampu menuangkan hasil dari praktikum itu sesuai dengan capaian pembelajaran atau tujuan dari pembelajaran tersebut. Yang kedua, dapat menggunakan alat dan juga bahan praktikum sesuai dengan instruksi. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mengkonstruksi pengetahuan dengan menyelaraskan antara teori yang didapat dari guru dengan praktikum yang dilakukan secara nyata di laboratorium. Untuk scoringnya, skor 1 itu ketika siswa itu mengerjakan namun tidak sesuai dengan kriteria yang berlaku. Yang kedua, skor 2 apabila satu kriteria yang terpenuhi. Skor 3 apabila 2 kriteria yang terpenuhi, sedangkan skor 4 apabila ada 3 kriteria yang terpenuhi. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk efisien sendiri menurut bahasa yaitu melakukan pekerjaan dengan tepat dan mampu menjalankan tugas dengan cermat dan berdaya guna. Sedangkan menurut Stoner 2010 yaitu sebagai kemampuan untuk meminimalkan penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan organisasi dengan seseorang yang bertindak secara efisien. Oke, langsung saja pada implementasinya. Dalam praktikum uji makanan tadi ya, di sini guru dapat menilai bagaimana peserta didik memanfaatkan waktu yang ada untuk melaksanakan praktikum. Mungkin bisa mulai dari kegiatan penyiapan bahannya, bagaimana penyiapan reagennya, dan juga ketika pelaksanaan praktik itu. Kriteria pertama, menggunakan waktu sepenuhnya untuk praktikum. Yang kedua, mampu memanajemen waktu praktikum. Yang ketiga, semua target terpenuhi sesuai alokasi waktu. Fasih sendiri menurut KBBI artinya itu adalah lancar, bersih dan baik lafalnya. Nah, di sini mengenai bahasa dan bercakap-cakap, mengaji dan sebagainya. Kemudian fasih dalam aplikasi dunia pendidikan dapat diartikan dalam lancar ketika dia memberikan penjelasan. Nah, implementasi dan indikatornya
terutama pada pembelajaran biologi dengan KD sistem pencernaan tadi, itu dilihat melalui penilaian peserta didik dalam melakukan presentasi hasil diskusi uji bahan makanan. Peserta didik dapat menjelaskan hasil mengenai kandungan yang ada pada bahan makanan yang diuji dengan lancar, jelas, dan tanpa terbata-bata. Nah, di sini ada 3. Yang pertama yaitu tidak melihat teks, kemudian yang kedua tidak terbata-bata, dan yang ketiga secara sistematis dalam penyampaiannya. Selanjutnya adalah adaptif. Untuk menurut KBBI itu sendiri, adaptif merupakan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Perilaku adaptif merupakan seperangkat keterampilan yang harus dilakukan individu dalam umur tertentu. Untuk implementasi dan indikatornya, kami mengambil dalam presentasi hasil uji bahan makanan. Dalam melakukan presentasi, peserta didik harus memiliki kesiapan yang baik segi materi, pemahaman, durasi waktunya, dan keterampilan ketika mendengarkan presentasi dari kelompok lain. Berikut untuk rubriknya, kriteria yang pertama yaitu yang pertama tanggap dengan situasi dan kondisi, yang kedua mampu mengantisipasi hal yang tak terduga, yang ketiga mampu menyesuaikan diri dengan kelompoknya. Oke, untuk yang terakhir adalah menurut KBBI anggun. Anggun adalah apik dan berwibawa, tingkah laku dan rapi. Nah, pada kelompok kami ini mengambil aspek rapi, kemudian anggun dalam sebuah implementasi itu dapat diartikan sebagai bentuk tingkah laku yang mencerminkan kerapian dan teratur. Nah, implementasi dan indikatornya itu dalam pembelajaran biologi, kriteria anggun dapat dilihat pada implementasi pelaksanaan praktikum bahan uji makanan. Guru dapat menilai peserta didik dari bagaimana peserta didik dalam melakukan kegiatan praktikum dengan rapi dan teratur atau tidak. Rubriknya yaitu kriteria anggun. Yang pertama, rapi dalam menggunakan alat praktikum. Nah, alat praktikumnya ini bersih dan alat ditempatkan pada tempatnya. Yang kedua itu menunjukkan sikap baik dalam melakukan praktikum, tidak sembrono dan teliti. Dan yang terakhir adalah melakukan prosedur praktikum dengan rapi. Perbedaannya dapat dilihat pada slide presentasi. Sudah, next. Sekian dari presentasi dari kelompok 3. Apabila ada yang ditanyakan, kami persilahkan. Ada yang ditanyakan?